Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emin Ihsan dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Bisnis dan Informatika. Kali ini saya akan membahas tema tentang memahami ekonomi pasar dan sistem ekonomi. Apa peran pemerintah dalam ekonomi pasar? Bagaimana cara kerja ekonomi pasar? Apa perbedaan antara ekonomi pasar dan sistem pasar, serta bagaimana penerapannya? Tujuan pembelajaran: pertama, mengenal sistem ekonomi pasar. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip ekonomi. Dan ketiga, mendeskripsikan perbedaan ekonomi pasar dan sistem ekonomi. Definisi pasar. Secara umum, pasar adalah tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar bisa bersifat fisik seperti pasar tradisional atau bisa juga berbentuk pasar virtual seperti e-commerce. Asal-usul pasar bebas. Pasar telah ada sejak zaman kuno dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk berdagang. Pada awalnya, manusia melakukan barter di tempat-tempat umum seperti dekat sumber air di Mesopotamia dan Mesir kuno. Pasar mulai terorganisir sebagai pusat perdagangan barang seperti gandum dan kerajinan. Di Yunani dan Romawi, pasar seperti agora dan forum menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Pada abad pertengahan, pasar berkembang di Eropa dengan pedagang yang datang dari berbagai tempat. Dan pada abad ke-20, pasar swalayan mulai muncul. Saat ini, pasar tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga telah berkembang ke dunia digital melalui e-commerce, memudahkan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Pilar-pilar ekonomi pasar. Yang pertama, pertukaran sukarela, dan yang kedua, kepemilikan pribadi. Pertukaran sukarela berarti bahwa individu atau perusahaan dapat melakukan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa tanpa adanya paksaan. Dalam ekonomi pasar, dua belah pihak, misalnya pembeli dan penjual, setuju untuk bertransaksi karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Kepemilikan pribadi mengacu pada hak individu atau perusahaan untuk memiliki dan mengendalikan sumber daya, seperti tanah, modal, dan sarana produksi lainnya. Kepemilikan ini penting karena memberikan insentif bagi orang untuk berinvestasi dan mengelola sumber daya secara efisien. Pemasaran dan campur tangan pemerintah. Untuk pembahasan yang satu ini, mari kita dengarkan sang ahli yuk. Pemerintah dapat campur tangan dalam pasar dan kegiatan pemasaran untuk beberapa alasan, seperti menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, melindungi konsumen, mencegah praktik monopoli, serta memastikan persaingan yang sehat di pasar. Bentuk campur tangan ini dapat berupa kebijakan regulasi, seperti pengaturan harga, pajak dan subsidi, peraturan tentang iklan, pengawasan persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Adapun pengaturan harga, pemerintah mungkin menetapkan harga maksimum atau minimum untuk barang dan jasa tertentu agar harga tidak melambung tinggi atau terlampau rendah, yang bisa merugikan konsumen atau produsen. Adapun contoh harga maksimum, pemerintah menetapkan harga maksimum untuk beras agar tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh masyarakat. Jika harga beras di pasar terlalu tinggi, pemerintah bisa menetapkan batas harga tertinggi yang boleh diperdagangkan untuk melindungi konsumen. Harga minimum, pemerintah menetapkan harga minimum untuk gaji buruh agar pekerja menerima upah yang layak dan tidak terjebak dalam kondisi kerja yang eksploitasi. Dengan demikian, upah buruh tidak boleh lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pajak dan subsidi. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada produk tertentu, misalnya rokok atau alkohol, untuk mengurangi konsumsi atau memberikan subsidi pada barang dan jasa yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun contohnya, pajak.
Pemerintah mengenakan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan pendapatan negara. Pajak ini membuat harga rokok lebih tinggi yang diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok. Subsidi. Pemerintah memberikan subsidi BBM, bahan bakar minyak, untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, demi mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, peraturan tentang iklan. Untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, pemerintah seringkali mengatur cara dan isi dari iklan yang boleh disiarkan, termasuk mengatur iklan yang melibatkan produk berbahaya atau sensitif. Adapun contoh, iklan rokok, pemerintah di banyak negara seperti Indonesia atau Australia mengatur iklan rokok dengan ketat. Iklan rokok tidak diperbolehkan disiarkan di media massa, dan jika ada, harus mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas, seperti merokok dapat menyebabkan kanker. Iklan makanan dan minuman tidak sehat. Di beberapa negara, pemerintah mengatur iklan untuk makanan cepat saji atau minuman manis yang seringkali menyesatkan, terutama yang ditujukan kepada anak-anak. Misalnya, di Meksiko, ada pembatasan iklan makanan tinggi gula di televisi anak-anak untuk mengurangi obesitas pada anak. Yang keempat, pengawasan persaingan usaha. Pemerintah sering terlibat dalam mengawasi praktik bisnis untuk memastikan tidak ada monopoli atau persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen dan pemain pasar lain. Sebagai contoh, anti-monopoli. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal mengawasi dan mencegah praktik monopoli. Misalnya, ketika Microsoft pada awal 2000-an diduga mendominasi pasar sistem operasi dengan cara yang tidak adil, pemerintah AS melakukan investigasi dan memberikan sanksi. Dan persaingan sehat. Di Uni Eropa, Komisi Eropa mengawasi merger dan akuisisi perusahaan untuk mencegah terciptanya perusahaan yang terlalu besar yang bisa merugikan persaingan dan konsumen. Sebagai contoh, pada 2004, Komisi Eropa menentang penggabungan Airtel dan Orange karena akan mengurangi persaingan di pasar telekomunikasi. Yang kelima, perlindungan konsumen. Pemerintah juga membuat regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen, seperti memastikan produk yang dijual aman, tidak palsu, dan memenuhi standar kualitas tertentu. Contohnya, keamanan produk. Di Amerika Serikat, Consumer Product Safety Commission mengatur dan memastikan produk konsumen, seperti mainan dan peralatan rumah tangga, aman digunakan. Sebagai contoh, mainan anak-anak harus memenuhi standar keselamatan untuk mencegah bahaya seperti racun atau bagian yang bisa tertelan. Labeling dan kasihan produk. Di Uni Eropa, ada regulasi yang mengharuskan produk makanan dan obat-obatan memiliki label yang jelas mengenai bahan, tanggal kadaluarsa, dan asal-usul produk. Ini membantu konsumen memilih produk yang aman dan berkualitas, serta menghindari barang palsu. Bagaimana dengan pasar bebas dan kapitalisme? Mari kita bahas. Pasar bebas menggambarkan bagaimana hukum penawaran dan permintaan bekerja berdasarkan keputusan yang dibuat oleh individu atau pelaku ekonomi. Pasar bebas tidak bergantung pada siapa yang memiliki alat produksi atau siapa yang mengendalikan industri, tetapi lebih kepada bagaimana harga dan jumlah barang dipengaruhi oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Berikut rinciannya. Adapun kapitalisme adalah sistem organisasi yang menjelaskan bagaimana barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan. Dalam kapitalisme, para pemilik bisnis dan investor yang disebut kapitalis mengorganisasi dan mengendalikan sumber daya produksi seperti alat, mesin, dan bahan baku dalam suatu entitas terpusat seperti perusahaan atau korporasi. Berikut rinciannya. Dari dua hal tersebut memiliki
memiliki perbedaan. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang melibatkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan organisasi terpusat di mana pemiliknya mengendalikan proses produksi dan distribusi barang. Sedangkan pasar bebas adalah mekanisme pasar yang menggambarkan interaksi antara pembeli dan penjual berdasarkan penawaran dan permintaan, tanpa mengacu pada siapa yang memiliki alat produksi atau siapa yang menguasai ekonomi. Mengenai prinsip-prinsip ekonomi pasar, berikut pembahasannya. Prinsip-prinsip ekonomi pasar sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf asal Skotlandia. Dalam karya terkenalnya The Wall of Nations 1776, Smith menjelaskan tentang bagaimana pasar bebas dan mekanisme persaingan dapat mengatur ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Ia juga memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yang menggambarkan bagaimana individu yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka dapat secara tidak langsung memajukan kesejahteraan umum melalui pasar. Ada beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh Adam Smith. Yang pertama, tangan tak terlihat, persaingan, pembagian kerja, kepemilikan pribadi dan hak milik, dan pasar bebas. Yang pertama, tangan tak terlihat. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam pasar bebas, tindakan individu yang mencari keuntungan pribadi secara tidak langsung akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ketika produsen dan konsumen bertindak berdasarkan kepentingan diri mereka akan saling berinteraksi dan menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Yang kedua, persaingan. Smith berpendapat bahwa persaingan di pasar adalah kunci untuk efisiensi dan inovasi. Dengan adanya persaingan, produsen akan berusaha meningkatkan kualitas dan menurunkan harga untuk menarik konsumen, yang pada akhirnya menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, pembagian kerja. Prinsip ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebaiknya dibagi-bagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Pembagian kerja memungkinkan pekerja untuk menjadi lebih terampil dalam tugas mereka, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kepemilikan pribadi dan hak milik. Smith menekankan pentingnya hak milik pribadi dalam sistem ekonomi. Orang harus memiliki kebebasan untuk memiliki properti dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yang akan mendorong mereka untuk berinvestasi, berinovasi, dan berproduksi lebih baik. Yang kelima, pasar bebas. Smith mendukung pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah, dengan anggapan bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Namun, dia juga menyadari bahwa ada beberapa situasi di mana pemerintah perlu campur tangan, seperti dalam penyediaan infrastruktur. Ciri-ciri ekonomi pasar. Ekonomi pasar memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya, yaitu kepemilikan pribadi, pertukaran sukarela, persaingan, kebebasan ekonomi, sistem harga, dan keterbatasan intervensi pemerintah. Salah satu fitur utama dari ekonomi pasar adalah adanya kepemilikan pribadi atas sumber daya dan barang. Dalam ekonomi pasar, individu atau perusahaan memiliki hak untuk mengendalikan properti mereka, baik itu tanah, modal, atau sarana produksi lainnya. Kepemilikan ini memberikan insentif untuk berinvestasi, mengelola, dan mengembangkan sumber daya secara efisien. Di pasar bebas, transaksi antara produsen dan konsumen terjadi secara sukarela. Artinya, kedua belah pihak, pembeli dan penjual, bersepakat untuk melakukan perdagangan karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Pembeli membeli barang atau jasa yang dianggap lebih bernilai daripada uang yang mereka bayar, dan penjual menjual barang atau jasa yang lebih bernilai bagi mereka daripada biaya produksinya. Dalam ekonomi pasar, banyak produsen dan konsumen yang berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya, barang, dan jasa. Persaingan ini mendorong inovasi, efisiensi, dan penurunan harga, yang semuanya menguntungkan konsumen.
Produsen yang tidak efisiensi atau tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan digantikan oleh pesaing yang lebih efisien. Di dalam ekonomi pasar, individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan ekonomi mereka sendiri. Mereka bebas memilih apa yang ingin diproduksi, berapa banyak yang ingin diproduksi, dan dengan siapa mereka ingin bertransaksi. Selain itu, konsumen bebas memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli berdasarkan preferensi mereka. Ekonomi pasar beroperasi dengan menggunakan mekanisme harga untuk mengatur alokasi sumber daya. Harga barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Ketika permintaan terhadap barang atau jasa meningkat, harga cenderung naik, yang memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga akan turun yang mendorong produsen untuk mengurangi produksi. Meskipun beberapa transaksi tidak dapat dihindari, Seperti pajak atau regulasi, sebagian besar interaksi ekonomi dalam ekonomi pasar terjadi tanpa campur tangan pemerintah yang langsung. Pemerintah mungkin masih terlibat dalam pengaturan untuk memastikan persaingan yang sehat, mencegah monopoli, dan melindungi konsumen, tetapi peranannya umumnya lebih kecil dibandingkan dengan sistem ekonomi terpusat. Hubungan ekonomi pasar dan struktur sistem ekonomi kontemporer. Perlu kita ketahui bahwa ekonomi pasar dan sistem ekonomi memiliki hubungan erat walaupun juga memiliki beberapa perbedaan. Hubungan erat antara ekonomi pasar dan sistem ekonomi. Ekonomi pasar adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang mengacu pada cara suatu negara atau masyarakat mengorganisir produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi itu sendiri adalah struktur yang mengatur kegiatan ekonomi, yang mencakup bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dialokasikan dan siapa yang memutuskan apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengorganisir dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di suatu wilayah atau negara. Sistem ekonomi mengatur faktor-faktor produksi yang meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan sumber daya fisik lainnya. Sistem ini mencakup berbagai institusi, lembaga, entitas, proses pengambilan keputusan, serta pola konsumsi yang membentuk struktur ekonomi suatu komunitas atau masyarakat. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ekonomi pasar dan sistem ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk lebih jelasnya, mari kita